Sekarang saya mau cari udang nih, tapi kebetulan saya nggak bawa jaring, jadi saya mau memanfaatkan apa yang saya bawa. Nah, ini mau bikin kerangka dulu untuk nanti bikin alat buat cari udangnya. Pagi ini saya akan mencoba memancing ikan-ikan besar penghuni dasar perairan Tempat Rasau. Nah, ini saya menggunakan dua bahan yang saya bawa. Ada plastik sama senar pancing, dan nantinya akan saya bentuk menjadi seperti serokan untuk mencari udang. Saya menggunakan plastik untuk serokan udang karena tahan lama dan mudah dibentuk sesuai kebutuhan. Namun yang perlu digarisbawahi, setelah digunakan, plastiknya jangan dibuang sembarangan ya, Strike Bag Mania. Ikatan simpul harus kuat agar serokannya tidak mudah lepas. Jangan lupa buat lubang supaya air tidak ikut tertampung dalam serokan plastiknya. Ukuran lubang harus disesuaikan supaya udangnya tidak lepas dari serokan. Pagi hari merupakan waktu yang ideal untuk mencari udang-udang kecil. Hewan krustasi satu ini biasanya akan keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencari plankton atau sisa organik untuk makanannya. Tepian rawa yang dangkal dan terdapat endapan lumpur, semak air, ataupun semak rawa menjadi lokasi ideal untuk mendapatkan udang di sini. Nah, dapat nih. Nah, ini nih udang kecil-kecil yang saya cari yang nantinya bakal dipakai buat umpan mancing. Di sini masih banyak banget karena memang habitatnya masih bagus banget di sini. Udang untuk umpan mancing dasaran sudah cukup. Mancing Mania Strike Bag, mantap! Dan sekarang saya mau coba pakai teknik dasaran karena memang di sini ada beberapa titik-titik potensial yang bisa buat main dasaran. Teknik dasaran cocok dilakukan di perairan yang tenang. Kesabaran dan kesigapan menjadi kunci penentu bagi saya untuk bisa menaikkan ikan ke perahu. Tak perlu menunggu lama, umpan udang saya pun berhasil memikat ikan predator penghuni dasar danau. Strike! Seekor ikan dari keluarga snakehead menjadi hasil tangkapan perdana saya pada teknik dasaran kali ini. Wih, dapat apa nih, Ki? Gihung. Wih, mantap. Ternyata mau dia makan udang kupas. Jadi ini masih satu keluarga nih dengan ikan gabus. Karena dia memiliki corak yang cantik, banyak juga orang yang memelihara dia buat ikan hias. Nah, ikan ini biasa kita jumpai di perairan Sumatera dan Kalimantan. Dalam ekosistem, ikan kihung memiliki peran penting sebagai pengendali lonjakan populasi katak, serangga air, serta ikan-ikan kecil. Mancing Mania Strike Bag, mantap! Titik memancing dasaran yang saya pilih kali ini cukup dekat dengan tanaman-tanaman air atau sekitaran Rasau. Biasanya, ikan-ikan besar memiliki kecenderungan memilih akar tanaman sebagai lokasinya bersembunyi sambil menunggu mangsa. Ini kedalamannya sekitar 3-4 meter, jadi nggak terlalu dalam. Dan di bawah ini juga banyak kumpai namanya, jadi dia semacam tumbuhan air. Kita lempar di sela-selanya, nah biasanya di situ kumpul ikan di bawah, banyak. Tanpa harus menunggu lama, umpan udang saya kembali diminati ikan di dasar sana. Strike! Lokasinya yang terbilang dangkal membuat saya dapat dengan cepat menarik ikan muncul ke permukaan. Mantap! Dapat ikan baung. Lumayan dapat ikan baung nih, masih size remaja, belum terlalu besar nih. Jadi ikan baung ini masih sekeluarga dengan ikan lele, catfish dia. Jadi dia punya sungut seperti ini dan juga dia punya patil, ada di 3 titik, di sirip kanan kiri sama di dorsal atasnya nih. Jadi kita megangnya nggak boleh sembarangan, harus berhati-hati.
mancing mana strike back, mantap. Ikan yang tersebar luas di kawasan Asia Tenggara ini memiliki kebiasaan berburu dengan cara menyelinap tenang di dasar perairan, kemudian langsung sigap melahap mangsanya. Gak nyangka memang, ternyata umpan udang cukup gacor untuk umpan dasaran di Tebet Rasau ini. Aroma amis daging udang bisa dengan mudah memancing kehadiran ikan-ikan predator untuk menyambarnya. Tiba-tiba, piranti mancing saya kembali bergetar dan mendapat tarikan ikan. Strike! Perlawanan ikan terasa cukup kuat pada awal laga, namun mulai melemah di tengah air. Apa nih, Ki? Tampaknya ikan dari jenis catfish kembali menjadi lawan saya. Baung, Ki. Duh, size-nya tapi nggak terlalu besar nih, masih baby baung segini. Jadi memang ini habitatnya baung ada di sini nih. Kayaknya jumlahnya juga melimpah di sini. Tuh. Nah, baung ini dia memiliki lendir di bagian tubuhnya. Tuh, kalau dipegang tuh licin banget. Nah, dia sebagai perlindungan alami untuk menghindari dari penyakit seperti bakteri yang menempel di tubuhnya. Mancing mana strike back, mantap. Meskipun bisa hidup di perairan yang jernih dan keruh, ternyata ikan baung juga menjadi salah satu indikator lingkungan yang masih sehat. Sebagai catfish, baung memiliki indera penciuman yang tajam, serta sangat peka terhadap perubahan kualitas air akibat pencemaran. Puas merasakan sensasi tarikan strike ikan-ikan predator penghuni Geopark Tebet Rasau, saya pun penasaran dengan aktivitas masyarakat setempat dalam memanfaatkan kekayaan alamnya. Di Tebet Rasau masih banyak warga lokal yang menangkap ikan menggunakan alat perangkap tradisional seperti ini. Bubu merupakan alat tangkap pasif untuk menjebak ikan. Alat tangkap tradisional ini sangat efektif jika dipasang di lokasi yang tepat serta sangat ramah lingkungan. Bubu yang diletakkan di dasar rawa dirancang agar ikan mudah masuk tapi sulit untuk keluar. Mantap, pada isinya dah. Ada kihung sama apa tadi? Ada 2 ekor kihung. Sama ikan buntal ya? Pula nih, ada nih. Sama buntal. Buntal air tawar nih ya, Ki. Ya, bisa dimakan. Oke. Jadi ikannya dia akan masuk ke dalam lubang yang ada di bawah ini. Ini padahal nggak ada umpannya ya, Ki? Nggak ada. Nah, jadi kemungkinan ikan-ikan predator seperti ikan kihung itu dia masuk ke dalam. Nah, kemungkinan dia ngejar ini ikan-ikan kecil yang ada di dalamnya. Ini dia tuh ikan buntal. Mulai ngembang dia. Inilah salah satu spesies unik yang ada di Tebet Rasau. Jika biasanya kita menemukan ikan buntal di laut, namun di sini ikan yang bisa menggembungkan badannya ini juga bisa hidup dan berkembang biak. Ikan buntal kalau dia merasa terancam, dia akan mengembangkan dirinya seperti ini nih. Bentuknya kayak balon. Kalau udah menggelembung gini, dia akan keras tuh. Dipegang pun keras sekali dia. Mekanisme pertahanan unik ini bisa terjadi di dalam air maupun di luar air. Ketika menggembung secara tiba-tiba akan membuat ikan predatornya panik. Ada, Ki? Ada. Banyak. Wah, mantap nih. Berhasil kita nambah. Ada nih, banyak. Ada 4 ekor, Ki. Berhasil kita. Atas dulu dong, mantap. Kali ini banyak ya. Setelah tadi ikannya dikumpulin, sekarang kita mau pasang lagi bubunya. Nah, buat pasangnya pun ada triknya nih. Ini pintunya, pintu masuk si ikannya, dia harus menghadap ke hilir ya, Ki ya. Strike back mania. Insting alami ikan dalam mencari makan dan bertelur adalah dengan berenang melawan arus ke bagian hulu. Inilah sebabnya kenapa bubu dipasang menghadap ke hilir. Bubu yang kita pakai ini namanya adalah bubu muncong. Nah, kenapa dinamakan bubu muncong? Karena
dia bentuknya mengerucut ke atas seperti ini. Penggunaan bumbu ini juga mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Oke, udah selesai Pak? Udah selesai. Mari kita ke tempat lagi. Ada lagi di depan sana. Hasil tangkapan dari bumbu tadi akan kami olah Strike Mania. Ikan-ikan yang kita dapat ini mau kita asap atau orang sini menyebutnya salai. Nah, ini adalah teknik untuk pengawetan makanan secara tradisional dan dia bisa bertahan hingga 1 minggu lamanya. Salai atau teknik pengasapan menjadi salah satu cara untuk menikmati sensasi rasa smoky daging ikan. Teknik pengasapan bisa membuka pori-pori pada daging ikan sehingga kadar air bisa cepat menguap akibat suhu panas dari perapian. Pengasapan juga membantu mengurangi kadar air dan mencegah pertumbuhan bakteri yang menyebabkan makanan lebih tahan lama. Oke, ikannya udah kita susun semua. Nah, ini nanti tinggal nunggu sampai kering ya. Makin kering, makin baik nanti. Cara memasak ini bukan hanya sebuah teknik, tetapi juga bagian tradisi budaya yang sudah berlangsung secara turun-menurun. Ini ikannya udah mulai matang. Nah, tandanya dia airnya udah berkurang ya Ki ya. Dan teknik pengasapan ini dia punya keunggulan. Nah, keunggulannya dia akan matang secara merata seperti ini. Tuh. Bahkan sampai dalam-dalamnya pun juga kering ya Ki. Ikan asap memiliki aroma serta rasa yang khas dan unik. Pengasapan bisa membuat tekstur permukaan daging ikan terasa renyah, namun tetap empuk dan padat di bagian dalamnya. Wah, ini aroma smoky-nya benar-benar kuat banget. Daging ikannya juga fresh, seger, dan ada rasa manis-manisnya gitu kayak ya. Tadi ada sedikit tambahan garam, tapi nggak merusak cita rasa asli dari daging kehung ini. Nah, dan ini juga bisa bertahan lama ya kayak ya. Jadi cocok buat bekal nanti pergi mancing. Mancing Mania Strike Back, mantap! Mantap.